Jalan raya memang bukan lokasi aman. Namun, meski berbahaya, jalan raya adalah lokasi strategis bagi mereka yang berjualan. Seperti yang dilakoni Mak Dede, perempuan lanjut usia yang mengandalkan hidupnya dengan berjualan bucket trot dan bubur sumsum. Hampir setiap hari Mak Dede berkeliling jauh menyusuri jalanan berharap rezeki. Bukan sekali dua kali ia mengalami kecelakaan di jalan. Yang cukup parah, warga Kampung Genteng, Desa Batu Nunggal, Kecamatan Cibadak, Sukabumi ini pernah terserempet motor hingga luka-luka. Bukan hanya di jalan raya, saat menjajakan dagangannya di kampung-kampung, Mak Dede juga ditabrak sepeda. Ya ampun, ya kumaha. Ya itu ditabrak, jadi tumpah semua. Nggak gantiin, nggak dipinta oge, anaknya kabur aja gitu, ketawa. Tahu kenapa tuh ke saya teh, jadi benci, tahu. Kondisi fisik Mak Dede yang sudah renta membuat konsentrasinya seringkali buyar. Kewaspadaannya pun berkurang saat berjualan. Alhasil, Mak Dede kerap mengalami kecelakaan. Untungnya tidak fatal, bukan meratapi fisiknya yang terluka. Mak Dede justru mengkhawatirkan dagangannya yang tidak bisa lagi dijual. Apa mau dikata, hasil dari berjualan bucket trot dan bubur sumsum adalah sumber nafkah utama Mak Dede. Terlebih setelah suaminya menderita stroke. Otomatis hanya Mak Dede lah yang menjadi tulang punggung keluarga kecil mereka. Enggak trauma, biarin, kita coba aja kali. Masih, walaupun itu tumpah juga masih ada yang modal mah dibeli barang-barang. Sudah cukup lama Mak Dede berjualan bucket trot dan bubur sumsum yang dibuatnya sendiri. Bucket trot adalah sejenis jajanan tradisional khas Sunda yang sering juga disebut pai singkong gula merah. Disebut bucket trot karena ketika digigit, gula merah di dalamnya akan langsung terasa. Perbungkus bucket trot dijual Rp1.000 saja, sedangkan bubur sumsum Rp3.000 per gelasnya. Meski sudah cukup murah, ada saja pembeli yang masih menawar dagangan Mak Dede. Ini 3.000, ini 1.000. Bubur sumsum, Ya, berdua aja tuh. iyalah boleh deh, biarin. Satu. Iya, 3.000, maunya 2.000. Gimana? Nggak dijual? Ya biarin. Itu hitung-hitung sedekah. Seharian berkeliling dari kampung ke kampung, kepanasan dan kehujanan seakan sudah menjadi rutinitas Mak Dede. Semua dilakoninya dengan sabar demi mendapatkan penghasilan Rp20.000–35.000. Itu pun kadang tak mencapai target. Mak Dede pulang dengan hanya membawa sedikit uang. Pak, mau beli bubur sumsum dong. iya boleh. Berapa biji? 1, tapi kurang uangnya. Biarin dikasih. Nih. Bucket trotnya 3, boleh gak? Ya boleh, sedekah aja. Ya makasih ya, Mak. Ya sama-sama. Lumayan lah ini segini ke. Alhamdulillah cukup sehari-hari mah. Ya, makan berdua aja mah cukup ada. Berdagang bucket trot dan bubur sumsum kini semakin sulit dirasakan Mak Dede. Seringkali dagangannya tersisa dan dibawa kembali pulang. Pasalnya, jajanan tradisional kurang diminati anak-anak. Kalah saing dengan jajanan kekinian yang harganya lebih murah. Untungnya, ada saja pembeli yang memiliki niat baik. Mereka jajan untuk membantu melariskan jualan Mak Dede. Sabaraha umi eta? Iya, 1.000, ya 3.000 neng. 2.000 meureun. Ya, ayo we. Ya, ieu di pasarnya. Ya. Nya sing berkahnya emak sing sehat Ya, dagangannya. amin.
Menggantungkan hidup dari hasil berjualan yang tak menentu pastinya bukan pilihan. Mak Dede lalu mencari pendapatan lain dengan membuat kerajinan tangan celengan bambu. Dengan sisa kekuatan fisiknya yang tak seberapa, Mak Dede pergi ke hutan bambu untuk mencari bahan membuat celengan. Bambu sengaja dipilih yang sudah tua agar tidak mudah pecah. Mak Dede lalu menebang bambu yang cocok dengan tangan keriputnya. Ya itu sampingan buat jualan, nggak dapet beli beras, buat anak, itu aja. Berobat lagi, bapak, dia buat tambahan hidup. Nah, ada itu kesulitannya, harus dipotong, harus gimana, bawanya berat, bapaknya nggak bisa lagi. Bambu yang telah ditebang, Mak Dede bawa pulang sendiri ke rumah. Berat memang, tapi tak ada seorang pun yang bisa ia andalkan. Bambu berukuran panjang lalu Mak Dede potong sesuai ukuran celengan. Dari satu batang bambu, Mak Dede bisa membuat 5 hingga 6 celengan bambu. Bambu yang sudah dipotong kemudian dibersihkan dan dihaluskan dari serat-serat bambunya yang tajam. Tangan-tangan emak seakan sudah kebal dari goresan bilah bambu. Pada salah satu ujung potongan bambu, emak membelahnya hingga membentuk pegangan celengan. Selanjutnya, emak mulai membuat lubang pada bagian atas untuk memasukkan uang. Menjadi perempuan pengrajin yang mengandalkan keterampilan tangan seperti yang dilakoni Mak Dede, mengingatkan kita pada kisah istri Rasulullah, Siti Zainab binti Jahsy. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Hakim, Zainab adalah wanita yang memiliki keterampilan tangan luar biasa. Ia menyamak kulit serta menjahit pakaian. Ia bersedekah dengan hasil penjualan kerajinan tangan tadi di jalan Allah Azza wa Jalla. Celengan bambu yang telah dibuat siap untuk dijual. Meski berbahan sederhana, celengan ini banyak yang suka karena dianggap lebih awet dan murah. Tak mudah pecah dan tak mudah dimakan rayap, sehingga uang yang disimpan di dalamnya praktis lebih aman. Celengan bambu kreasi Mak Dede lalu ditawarkan keliling kampung. Untuk satu celengan, harganya Rp5.000 saja. Namun tidak seperti berjualan makanan, menjual celengan butuh kerja keras. Jauh lebih sulit untuk menjualnya. Agar bisa mendapat uang dari celengan bambu, Mak Dede juga menitipkan hasil karyanya ke warung atau toko kelontong terdekat. Jika sedang beruntung, sekali berjualan ada 4-5 celengan yang laku. Mak Dede pun sangat bersyukur. Haji, badai iya mah celengan 5.000 hiji, nya nitip ya. Badai 5.000-an aja. 5.000-an? Iya. Bikin sendiri Bu ini? Iya. Bikin sendiri lah, lumayan aja buat nambah-nambah bapak berobat. Ini aja satu. Ya, makasih ya. Untuk anak, buat nabung. Biar dia hemat gitu ya, disimpan uangnya jadi gak semuanya dijajanin. Diajarin biar mandiri. Pergi ke kebun menjadi rutinitas harian Mak Dede. Alih-alih belanja ke warung atau ke pasar, Mak Dede memilih mencari sendiri bahan-bahan yang dibutuhkannya untuk membuat bakecrot langsung dari kebun. Seperti daun pisang, singkong, dan kelapa, bahan utama membuat bakecrot. Membelinya dari pemilik kebun sekaligus memetiknya sendiri justru lebih menghemat modal. Hanya Rp40.000 saja sudah cukup. Tapi tentu saja tak mudah untuk mengumpulkan bahan pembuat bakecrot. Cukup menguras tenaga. Pernah kejadian itu nyari singkong nggak ada, kecil-kecil lagi, nggak jualan lagi. Perek dulu, pas nyabut singkong nggak adaan, jadi nggak jadi jualannya. Setelah memanen beberapa kilo singkong, Mak Dede pindah ke kebun pisang untuk mengambil daunnya sebagai bahan pembungkus bakecrot. Selain itu, Mak juga mencari kelapa yang ada di kebun. Semua bahan-bahan yang sudah dikumpulkannya itu, semuanya langsung dibawa pulang untuk segera diolah. Proses pembuatan bakecrot sangat sederhana.
Terlebih dulu, singkong dikupas dan dicuci bersih. Kemudian emak mengupas kelapanya. Singkong dan kelapa yang sudah bersih lalu diparut satu persatu. Proses memarut bisa jadi proses yang paling melelahkan dalam membuat bak kecrot. Selain itu, jika kurang fokus, tangan bisa ikut terkena parut yang cukup tajam. Mak sudah terbiasa. Meski tangan terasa pegal, Mak Dede lanjut mengaduk parutan singkong dengan kelapa untuk dibuat adonan. Selanjutnya, potongan daun pisang sebagai pembungkus disiapkan. Adonan bak kecrot lalu ditaruh di atasnya sesuai takaran emak. Tak lupa ditambahkan gula merah yang sudah diiris tipis-tipis. Adonan bak kecrot kemudian dibungkus satu persatu dan dimasukkan ke dalam panci kukusan. Tak memakan waktu lama, bak kecrot pun sudah matang. Setelah membuat bak kecrot, Mak Dede membuat bubur sumsum. Bubur yang telah matang lalu dikemasnya dalam gelas plastik. Dan siap dijajakan berkeliling. Jika Mak Dede berjualan, Abah Baban yang berusia 80 tahun ditinggal sendiri. Namun jika ada waktu luang, emak menyempatkan diri menemani Abah berolahraga kecil di panas matahari pagi. Sebelum stroke menimpanya, Abah Baban mencari nafkah dengan berjualan bajigur, minuman tradisional Sunda berbahan rempah, gula aren, dan santan. Namun kini Abah sudah tak mampu lagi. Serangan stroke yang menimpanya hampir saja membuat lumpuh. Berobat ke dokter, Abah tak punya banyak biaya. Untungnya, ada pengobatan alternatif yang masih terjangkau. Dari tidak bisa berjalan sama sekali, Abah Baban perlahan-lahan pulih karena terapi pijat refleksi. Ia sekarang sudah bisa berjalan meski masih tidak lancar dan masih membutuhkan bantuan Mak Dede. Karena beban hidup yang semakin berat, Abah Baban tidak rutin menjalani terapinya. Sebagai ikhtiar untuk kesehatan Abah, jalan pagi bermandikan sinar matahari ia lakukan bersama Mak Dede. Di samping rutin mengajak Abah Baban melakukan terapi matahari pagi, Mak Dede juga rajin mencoba berbagai resep racikan herbal untuk diberikan kepada suaminya itu. Racikan yang sekarang rutin Mak buat berbahan daun sirsak dan daun babadotan. Keduanya diyakini memiliki khasiat menurunkan hipertensi dan kolesterol penyebab stroke. Setiap hari sepulang jualan, Mak menyempatkan waktu mencari daun obat untuk direbus di rumah sebagai obat Abah. Mak Dede dan Abah Baban tinggal berdua di sebuah rumah sederhana. 3 anaknya telah dewasa, semuanya jauh merantau ke Jakarta. Jarang sekali mereka pulang untuk menengok orang tuanya. Emak dan Abah hanya bisa maklum mereka tak mau menyusahkan anak-anaknya. Karena kondisi Abah yang terbatas, alhasil semua pekerjaan di rumah dikerjakan Mak Dede. Emak tak pernah mengeluh, rasa cinta dan baktinya kepada Abah Baban sungguh tulus luar biasa. Emak yakin Allah pasti membalas segala perbuatan baiknya kepada sang suami. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Perhatikan bagaimana hubunganmu dengannya, karena suami merupakan surgamu dan nerakamu. Hadis riwayat Ahmad. Hidup yang berat dan serba susah tak membuat para lansia ini hidup berpangku tangan. Mereka terus berjuang demi orang-orang yang dicintainya. Sabar dan bertawakal seakan menjadi senjata untuk terus bertahan di penghujung usia mereka. Hanya berharap ridho dari Sang Pencipta. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat ke-200. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Sahabat hikmah yang dicintai Allah, betapa banyak pelajaran hidup yang kita dapat dari perjuangan para lansia ini. Walau berat, mereka menjalani hidupnya tanpa keluh kesah dan senantiasa bersabar. Semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua.
Semoga tayangan hikmah hari ini dapat membawa manfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.